Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak pelajar ya SMP MTS kelas 9 dimanapun berada. Kali ini aku akan membagikan video tutorial tentang materi tabung atau silinder. Materi ini terdapat pada pokok bahasan bangun ruang sisi lengkung di semester 2 kelas 9 ya. Baik, adik-adik sekalian, materi ini nanti akan berisikan tentang penjelasan secara singkat tentang rumus, volume, dan luas permukaan dari tabung. Kemudian nanti kita akan membahas beberapa contoh soal sederhana. Baik, diikuti ya, atau ditonton video ini sampai selesai. Yang pertama, tentang definisi dan struktur tabung. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh sepasang alas berbentuk lingkaran yang kongruen dan dikelilingi oleh bidang selimut yang mengikuti garis keliling alasnya. Ya, penampakannya seperti inilah gambar tabung gitu ya. Nah, struktur tabung ini kalau kita bedah atau kalau kita buka komponennya, maka tabung itu akan terdiri yang pertama adalah alas ya. Kemudian ada bidang selimut ini yang di tengah-tengah. Kalau kita buka sebenarnya dia adalah persegi panjang ya. Kemudian bagian tutupnya, bagian atas itu tadi disebut sebangun atau kongruen dengan bidang alas ya. Modelnya sama, ukurannya sama, itu maksudnya kongruen. Nah, dari bidang alas atau tutup itu dari titik tengah ke garis pinggir kelilingnya itu disebut dengan jari-jari ya. Yang ini ya, atau yang bagian atap yang bertanda garis biru ini adalah jari-jari ya. Kemudian di bagian selimutnya ini setelah dibuka, yang tadi garis lengkungan yang mengikuti keliling ini ya tentu adalah keliling lingkaran. Nah, jadi selimut tabung ini memiliki ukuran alasnya adalah sama dengan ukuran keliling lingkaran di alasnya ya, karena tadinya dia adalah berputar atau menyelimuti tabung itu mengikuti garis keliling daripada alasnya, sehingga jelas ukuran panjangnya adalah seukuran dengan keliling lingkarannya gitu ya. Kemudian tinggi tabung tadi itu adalah tinggi selimutnya juga. Oke. Dari pokok bahasan itu kita sekarang membahas tentang volume dan luas permukaan tabung. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang volume tabung ya. Ini bangunnya ya. Volume tabung itu dihitung berdasarkan ukuran luas alas dikali dengan ukuran tinggi daripada tabung tersebut ya. Secara mendasar volume daripada setiap prisma adalah luas alas kali tinggi kan gitu. Karena tabung itu sebenarnya adalah prisma segi banyak ya, saking banyaknya seginya sehingga tidak membentuk sudut lagi, namun dia berupa kurva bundar ya, kurva bundar yang kita sebut dengan lingkaran. Itulah alasnya adalah lingkaran, kemudian dia memiliki tinggi sehingga volume tabung itu dihitung dengan rumus dasar luas alas dikali dengan tinggi gitu ya. Nah, sekarang kita mesti ingat bahwasanya alas daripada tabung itu adalah lingkaran ya, sehingga rumus luas alasnya adalah luas lingkaran ya. Lingkaran itu dirumuskan dengan QR kuadrat ya enggak. Nah, sehingga dengan demikian volume yang tadi dirumuskan dengan luas alas kali tinggi kita sederhanakan bentuknya menjadi volume sama dengan PR kuadrat kali T. Karena luas alas tadi yang bentuknya lingkaran itu rumusnya adalah PR kuadrat dikali tinggi kita simbolkan dengan T gitu ya. Nah, baik, sekarang kita ke luas permukaannya. Luas permukaan tabung itu dihitung berdasarkan jumlah luas semua jaring-jaring pada tabung ya. Jaring-jaring pada tabung tadi kan terdiri dari alas ya, selimut dan tutup gitu ya. Maka secara matematik rumus luas permukaan tabung dapat dituliskan luas sama dengan luas alas tambah luas selimut tambah luas tutupnya, karena inilah jaring-jaring tabung ya. Biar lebih jelas coba kita perhatikan, ini adalah alas tabung tersebut
Kemudian bagian ini adalah bagian selimutnya yang tadi bentuknya persegi panjang, dan ukuran panjang ini adalah ukuran keliling daripada lingkaran. Kemudian lebar daripada selimut ini adalah tinggi daripada tabung ya, sehingga dengan demikian kan ini persegi panjang, tentu rumus untuk mencari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Oleh karena panjangnya 2 PR dan tingginya tinggi tabung, maka panjang kali lebarnya diubah menjadi 2 PR kali T ya, sebab panjangnya adalah 2 PR dan lebarnya adalah T gitu ya. Nah, ini adalah luas selimut tabungnya. Kemudian luas atapnya atau luas tutupnya tentu sama dengan luas alas daripada tabung tersebut. Itu rumusnya PR kuadrat. Baik, dengan demikian luas permukaan tabung tadi bisa kita tuliskan menjadi 2 kali luas alas tambah luas selimut. Kenapa menjadi 2 kali luas alas? Karena ukuran alas dengan ukuran atapnya sama ya, sehingga luas alas tambah luas atap itu sama aja dengan 2 kali luas alas gitu ya, ditambah dengan luas selimut. Nah, oleh karena alasnya berbentuk lingkaran, maka rumus luas alas ini kita ganti ya, 2 kali PR kuadrat ditambah luas selimutnya tadi adalah 2 PR kali T, kita ganti juga dengan 2 PR kali T gitu ya. Coba perhatikan ini, bagian ini punya komponen 2 PR dan bagian ini juga punya komponen 2 PR. Maka kalau kita pakai konsep pemaktoran di sini, luas permukaan daripada tabung itu bisa kita simbolkan dengan 2 PR kali R tambah T. Gini ya. Oke, mungkin biar lebih jelas kita coba bahas contoh-contoh soal. Contoh soal yang pertama, volume tabung yang berjari-jari 3,5 cm dan tinggi 10 cm, kemudian nilai Pi-nya 22/7 adalah. Nah, ini ya yang ditanyakan volume. Kalau kita mau buat rinciannya boleh kayak begini. Diketahui gitu biasanya, diketahui R-nya sama dengan 3,5, kemudian tingginya sama dengan 10 cm dan Pi-nya sama dengan 22/7. Biasanya gitu kan ya. Tapi ya mungkin ini biar tidak terlalu lama waktunya, kita bisa langsung saja gitu. Ditanya adalah volume. Tadi rumus volume itu adalah volume sama dengan PR kuadrat kali T ya. Langsung saja kita masukkan harga-harganya. Pi-nya adalah 22/7 kali R kuadrat. R-nya adalah 3,5 ya. 3,5 berarti 3,5 kali 3,5 kali T. T-nya adalah 10 ya. Kali T 10. Sehingga ini coba kita lihat 3,5 dengan 7 itu bisa kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya kayak gimana? 3,5 bagi 3,5 ya 1. 7 bagi 3,5 adalah 2 gitu ya. Nah sekarang nih 22 bagi 2 dapat berapa? Dapat 11 ya enggak? Dapat 11, kemudian 3,5 dikali 10, tentu ini menjadi 35. Nah sekarang volume sama dengan tinggal 11 kali 35 cm kubik. Hasilnya berapa? 11 kali 35. Nah ini adik-adik bisa langsung mencari ciri-ciri. 1 kali 5 kan 5. Ini nanti ujungnya pasti 5 kan. 5 cm kubik. Nah yang ujungnya 5 cm kubik cuman satu ini ya, yang C. Maka jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke, kita coba ke soal berikutnya. Soal nomor 2 ini menanyakan tentang luas permukaan tabung. Sebuah tabung diameter alasnya adalah 14 cm dan tinggi 18 cm, serta Pi sama dengan 22/7. Luas permukaan tabung sama dengan. Nah, ingat
Ini kita langsung saja ya, kakak nggak usah menuliskan yang diketahui dan lain-lain, kita langsung saja ke pembahasan. Kalau diameter itu 14 cm, maka jari-jari kan setengah dari diameter ya, berarti setengah dari 14 cm adalah 7 cm gitu ya. Kemudian tingginya ini 18, pi nya 22/7. Yang ditanya adalah luas permukaan tabung, maka kita langsung saja hitung luas sama dengan tadi rumusnya adalah 2πr kali r tambah t, ini rumusnya. Nah coba sekarang kita gunakan harga-harganya. 2 kali pi nya 22/7 kali r nya adalah 7 kali r nya adalah 7 tambah tingginya adalah 18. Ini ya angka-angkanya, kita coret yang bisa dicoret. Ini coret. 2 kali 22 adalah 44 kali 7 tambah 18 sama dengan 25 ya. Nah jadi 44 kali 25, 4 kali 5 hasilnya 20. Ini ujungnya pasti 0 ya, 0 cm persegi. Yang ujungnya 0 hanya A, berarti jawabannya adalah A ya. Bisa dijawab seperti itu, atau nanti adik-adik boleh merampungkan hasil perkaliannya seperti apa. Ini biar cepat aja. Kadang-kadang soal itu memberikan petunjuk buat kita untuk memudahkan penjawaban ya. Meskipun belum selesai dihitung, kita udah bisa menebak jawabannya yang mana gitu. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Nah, sebuah tabung berjari-jari 20 cm, kemudian volumenya 6280 cm3 dan pi nya 3,14. Hitunglah luas selimut tabung nih. Ingat ya, ini selimut tabung yang ditanya, bukan luas permukaan tabung. Kalau selimut tabung berarti yang persegi panjangnya saja tadi. Itu berarti rumusnya apa? 2πr kali t ya. Nah, berdasarkan soal ini nilai tinggi belum disediakan. Oleh karena itu kita cari dulu, cari nilai T, cari T dari apa nih yang diketahui. Ini kan volumenya ya, ini volume. Cari T dari volume. Ingat bahwasanya volume itu tadi rumusnya adalah πr kuadrat kali T. Nah maka untuk mencari T rumusnya adalah volume per πr kuadrat. Nah gitu. Di SD mungkin masih ingat pelajaran tentang segitiga matematik gitu ya. Kalau perkalian kemudian yang dicari salah satu unsur daripada perkalian tersebut, maka pengali-pengalinya nanti akan menjadi pembagi ya, seperti ini. πr kuadrat kali T. πr kuadrat ini adalah komponen pengali bagi T. Nah ketika T ditanya, maka πr kuadrat ini akan menjadi pembagi gitu ya. Baik, kita sekarang coba cari harganya. T sama dengan volumenya adalah 6280 per pi nya tadi 3,14 ya, 3,14 dikali r nya adalah 20 ya, berarti 20 kuadrat gitu. Ini berarti 6280 dibagi 3,14 dikali 400 ya, 400. Nah ini sama aja dengan 4 kali 100 gitu ya. Kalau pengen caranya mudah gitu, 6280 dibagi 3,14 kali 100 kali 4 ya enggak, kali 100 kali 4. Nah ini 100-nya ini boleh dikalikan ke sini biar tidak ada koma-koma gitu loh. Tujuannya untuk menghilangkan komanya itu. Sehingga T sama dengan 6280 ini boleh dibagikan ke 4. Hasilnya berapa? Kan 6 bagi 4 dapat 1 ya. Ini nanti sudah pasti per 314 gitu ya. 314. Nah, sekarang 6 bagi 4 dapat 1, sisa 2 ya enggak? 2, kemudian sandingkan dengan 2 bagi 4 dapat 5 ya kan, sisa 2, kemudian sandingkan dengan 8, 28 bagi 4 dapat 7 ya, dapat 7 tambah lagi 0. Nah
1570 dibagi 314. Perkalian 4 yang menghasilkan 0 ya, kalau tidak 10 5 ya. Kalau 10 kan ini 3140, tidak mungkin. Nah, ini hasilnya pasti 5 ya. Nah, sehingga tinggi daripada tabung tersebut adalah 5 cm. Belum selesai. Yang ditanya adalah luas selimut tabung. Tadi nih ya, luas selimut tabung yang ditanya nih. Berarti luas selimut tabung sama dengan, ini kakak jawab di sini ya. Luas selimut tabung sama dengan 2 kali 3,14 dikali jari-jarinya adalah 20 dikali tingginya adalah 5 ya. Tinggi sama dengan 5. Gitu ya. Coba ini sekarang 2 kali 3,14 kan 6,28 dikali 20 kali 5 kan 100 ya enggak. Nah, 100 kali 6,28 ya hilang hilang komanya. Sehingga hasilnya sama dengan 628 cm persegi. Gitu ya. Jawabannya adalah A. Oke. Jelas ya? Kalau kurang dipahami nanti silakan videonya ditonton berulang, atau mungkin cantumkan komen atau pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kakak bisa jawab. Soal selanjutnya adalah sebuah tabung memiliki volume 1540 cm3. Bila jari-jari tabungnya 7 cm, maka luas sisi tabung tertutup. Maksudnya luas sisi tabung tertutup adalah luas keseluruhan tabung tersebut. Kan tabung bisa aja dibuka tutupnya gitu. Maka kalau tutupnya dibuka, yang menjadi luas permukaannya adalah luas alas tambah luas selimutnya gitu. Tapi ini dia sebut luas sisi tabung tertutup, berarti itu maknanya adalah luas keseluruhan permukaan tabung ya. Nah, itu tadi yang kita sebut dengan luas sama dengan 2πr kali R tambah T gitu ya. Oke. Baik, berdasarkan soal kan ini volume jari-jari, sedangkan untuk menghitung luas permukaan itu kita butuh unsur T. Nah, di sini belum ada T, berarti kita harus mencari T dulu dari volumenya. Ya, cari T dari volume ya. Dari volume. Sama seperti tadi berarti. Berarti volume sama dengan PR kuadrat kali T. Nah, sehingga sama tadi caranya, T sama dengan volume per PR kuadrat gitu ya. Nah, volumenya adalah 1540 per Pi-nya kalau jari-jarinya 7, berarti Pi itu bisa kita pakai yang 22/7 ya. 22/7 kali R kuadrat. R kuadrat kan berarti 7 kuadrat. Nah, sebutlah 49 ya. Langsung saja nih. Sehingga T sama dengan, nah, coba apa yang bisa kita bagi di sini? Bagi dulu nih, 49 bagi 7 dapat 7 ya. Nah, 7 kali 22. Nah, ini kan menjadi 1540 per 7 kali 22 itu adalah 154. Nah, 154 dapat 1, sehingga tingginya sama dengan 10 cm. Ini baru tinggi ya. Yang dia tanya adalah luas permukaan. Nah, luas permukaannya ini berarti kita tinggal masukkan harganya ya. 2 kali 22/7, kita ikuti rumus ini, kali R-nya adalah 7 ya, kemudian kali R lagi 7 tambah tingginya adalah 10 ya. Oke. Nah, kita coret yang bisa dicoret. Hasilnya adalah 2 kali 22 44 kali 7 tambah 10 ya 17 ya. 17 kali 44. Nah, ini nanti luasnya 4 kali 7 kan pasti 28 gitu ya. 28 cm persegi. Yang ujungnya 8 di sini hanya ada 1. Berarti jawabannya adalah yang A gitu ya. Siasatnya kayak begitu. Ya. Paham ya? Nanti adik-adik boleh membuktikan menyelesaikan perkaliannya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya.
sebuah tabung mempunyai luas selimut. Ingat, ini luas selimut ya, berarti ini hanya luas badan tabungnya saja, nggak beserta luas alas sama tutupnya, enggak, tapi ini hanya luas selimutnya. 440 cm persegi, tinggi tabungnya 10 cm, dan pi 22/7. Volume tabung tersebut adalah, nah ini kita harus mencari unsur lain untuk bisa mencari volume tabung. Ingat, kalau volume tabung itu kan volume sama dengan PR kuadrat kali T, ya enggak? T-nya sudah ada, namun jari-jarinya di sini belum ada. Nah, berarti kita harus mencari jari-jari dulu. Cari jari-jari ya, cari jari-jari atau R dari luas selimut ya, dari luas selimut tadi. Nah, luas selimut itu tadi rumusnya apa? Luas selimut sama dengan 2πr kali T, ya enggak? Nah, berarti kita pengen cari tahu R. Nah, R ini kan pengalinya 2pi sama T, berarti itu R sama dengan, itu sudah pasti nanti per 2pi kali T gitu ya. Nah, begitu aja caranya. Kalau dia perkalian, maka pengalinya akan jadi unsur pembagi pada saat ingin menghitung komponen tersebut. Maka di sini adalah luas alas yang dibagi. Bukan luas alas, maksudnya luas selimut ya. Tadi luas selimutnya adalah 440 per 2pi, berarti 2 kali 22/7 ya, 22/7 kali T. T-nya adalah 10. Nah, 10. Coba perhatikan di sini. Oke, 10 udah bisa kita coret, ya enggak? Udah bisa kita coret. Kemudian ini 2 kali 22 adalah 44. 44 bagi 7, ini 7-nya ini kalau ada model kayak begini nih, A per B per C lagi, itu sebenarnya sama aja dengan A per B kali C gitu ya. Nah, berarti ini 44 di sini ya, R sama dengan 44 per, ini kan berapa nih, 2 kali 22 itu kan 44 ya, 44 per 7 lagi, itu sama aja dengan 44 per 44 kali 7 gitu. Nah, 44 bagi 44, 1 kali 7 sama dengan 7. Artinya apa? Berarti R nya sama dengan 7 cm ya. Belum selesai, karena yang dia tanyakan adalah volumenya. Nih ya, berarti volume sama dengan, kita tinggal masukkan harganya. Volume sama dengan pi nya 22/7 kali R nya tadi 7, ini berarti 7 kali 7 ya, karena 7 kuadrat ya enggak, kali T nya kan 10, berarti kali 10. Coba, ini 7 bagi 7 1. Nah, sekarang tinggal 2 kali 22 kali 7 itu 154. 154 kali 10 berarti adalah 1540 cm kubik. Ada enggak? Ada ya, yang C jawabannya. Jelas ya, mudah ya. Baik, ke soal terakhir ini kayaknya, soal terakhir. Nah, si Ani memiliki sebuah tabung berbentuk sebuah drum berbentuk tabung dengan diameter 70 cm. Ingat, nih diameternya 70 cm, maka biar tidak ribet kita pakai aja ukuran sisinya ya. Ukuran jari-jarinya, berarti R sama dengan 35 cm ya, dan tingginya 80 cm. Jika 3/4 drum itu terisi air, maka volume air tersebut sama dengan, ya berarti volumenya yang ditanya adalah volume sama dengan 3/4 kali volumenya gitu ya, karena 3/4 berarti ini kita bisa hitung langsung, karena jari-jari ada, tinggi ada, nilai V juga ada, berarti kita bisa hitung volume sama dengan 3/4 kali PR kuadrat kali T, kan gitu, karena rumus volume itu adalah PR kuadrat kali T ya, sehingga volume sama dengan 3/4 kali P nya adalah 22/7 kali R nya 35 kali 35 karena kuadrat ya, kali T nya adalah T nya 80. Nah, sekarang coba kita bagi yang bisa dibagi nih ya.
35 membagi ke 7 dapat 5 ya. Kemudian mana lagi, 80 dibagi 4 itu dapat 20 ya enggak. Nah sekarang 3 kali 22 66 ya, atau gini, volume sama dengan 22 kali 5 itu adalah 110 ya. 110 kali 3 330 kali ini 35 kali 2 kan 70 ya. 70 kali 10 itu 700. Ini 700. Baik. Nah, berarti ini nanti nolnya akan 3 karena ini 1 0 2 0 berarti 0 0 0. Nah, sekarang tinggal kita kali nih 7 kali 33. 7 kali 3 21, simpan 2. 7 kali 3 21 tambah 2 23. Ya enggak? Berarti hasilnya adalah 231.000 cm kubik. Nah, sekarang kalau volume ini mau diubah ke satuan liter, maka dari cm kubik ke liter itu bagi 1000. Ya enggak? Berarti ini kalau mau dibuat satuan liter, ya coret aja 30 atau taruh 3 angka di belakang koma gitu ya, karena bagi 1000. Berarti ini kan nolnya semua hilang. Ya enggak? Berarti hasilnya sama dengan 231 liter air. Ada nggak jawabnya? Ada yang C ya. Oke adik-adik semua, demikian materi tentang volume dan luas permukaan tabung ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga bisa menjadi tontonan yang bisa jadi tuntunan, khususnya dalam pelajaran matematika. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini, boleh di like, share, dan subscribe agar manfaatnya bisa menyebar ke teman-teman yang lain melalui tangan adik-adik sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya.